Langit Timur Tengah belum sempat cerah, rudal sudah kembali berseliweran kayak iklan pinjol. Dan kali ini, giliran Iran yang bikin Barat mendadak refleks diplomatik. Setelah serangkaian serangan balik dari Iran ke wilayah sekitar Israel, dengan rudal balistik, drone bunuh diri, hingga apa yang media Barat sebut sebagai gelombang serangan terkoordinasi level semi-kiamat, Amerika Serikat langsung panik. Bukan karena cinta damai, tapi karena aset mereka di kawasan ikut terancam. Washington mendadak berubah haluan dari ayo hajar Iran. Jadi ya guys, kita butuh gencatan senjata nih, beneran deh. Laporan dari intelijen Eropa menyebutkan bahwa serangan Iran kali ini tidak hanya akurat, tapi juga membongkar ilusi pertahanan Israel yang tak bisa ditembus. Radar kebobolan, Iron Dome ngosan, dan jet tempur IDF dipaksa terus terbang dengan jam kerja yang bikin pilotnya mikir pindah kerja ke Gojek. Karena pasca gencatan, biasanya dua pihak akan bilang kami menang. Lalu saling tuduh melanggar. Lalu, boom, episode baru dimulai. Netizen global, ya, mereka tuh antara panik dan komedi gelap. Sementara diplomat sibuk cari solusi, netizen dunia punya solusi mereka sendiri, berupa meme, satir, dan dark jokes. Beberapa yang viral, misalnya, gambar rudal Iran dibilang kiriman COD belum lunas. Ada juga dark humor kayak, kalau ini damai, aku sih pilih perang sekalian. Bahkan video bunker diubah jadi set podcast, dengan tagline ngobrol santai sambil nunggu siren. Netizen Iran sendiri bahkan membuat kampanye loh. Dan ada yang bilang, kalau perang nggak bisa dihindari, minimal sinyal 5G dong. Karena, meskipun rudal berjatuhan, netizen tetap butuh update real time dan sinyal buat live TikTok. Apa yang kita lihat hari ini bukan sekadar konflik militer. Ini adalah benturan harga diri nasional. Ketakutan Barat yang mulai nyata. Dan pertarungan opini publik yang, jujur aja, lebih kejam dari serangan udara. Barat mulai sadar, Iran bukan lagi negara sanksi yang bisa ditekan dengan embargo dan retorika PBB. Mereka sekarang datang ke meja perundingan, bukan dengan map diplomatik, tapi dengan rudal berakurat tinggi dan meme yang mendunia. Israel sedang ditekan dari luar dan dalam. Amerika, seperti bos yang mulai panik, lihat anak buahnya berantem sendiri, berusaha tampil kalem. Tapi sambil googling cara keluar dari proxy war tanpa malu-maluin. Dan kita para penonton setia geopolitik dunia, cuma bisa bertanya kalau ini baru babak awal. Episode finalnya kayak apa ya? Timur Tengah ya, memang kompor yang nggak pernah mati. Konflik Israel-Iran kali ini bukan cuma urusan dua negara. Ini udah kayak grup chat penuh dendam, dan anggota-anggotanya makin banyak yang aktif ngetik sambil siap-siap ngebom. Hizbullah, udah angkat senjata katanya. Kalau abang Iran diganggu, kami juga nyeruduk. Houthi di Yaman. Lagi nyiapin drone, katanya kita main kirim-kiriman dari selatan. Milisi Syiah di Irak, senyum-senyum sambil ngelirik gudang persenjataan, kayak orang habis ngopi dan siap rebutan mic di panggung perang. Bayangkan, ini seperti orkes dangdut Timur Tengah, yang tiap kali salah satu mulai tabuh genderang, semua ikut joget, pakai roket. Amerika, antara polisi dunia dan pawang konflik dadakan. Washington DC sekarang pusing 7 keliling. Mereka mau tetap terlihat pemimpin dunia bebas, tapi juga nggak mau kehilangan dukungan dari lobby pro-Israel. Jadilah, Biden nelpon Netanyahu, tolong tahan dikit. PR kami udah susah. Biden nelpon Iran lewat Oman, Qatar, atau siapapun yang masih mau jawab. Bisa nggak? Kita obrolin dulu, ini belum musim pemilu loh. Yang terjadi malah, Iran ngetik cepat di Twitter, lewat akun diplomatnya. Nyindir, kalian yang mulai, kami hanya balas. Lalu muncul meme editan Biden, pegang papan putih tulisannya. Diplomasi gagal. Rudal jalan. Israel, dari superpower regional ke target musiman. Israel yang selama ini dianggap punya pertahanan paling canggih setimur tengah, sekarang kewalahan. Iron Dome, jebol sebagian. Wilayah Tel Aviv, alarm non-stop. Pasar saham, merosot. Warganya, lagi download aplikasi cara menenangkan anak di bunker. Netanyahu sendiri makin tersudut. Dalam negeri mulai ribut. Pertanyaannya, kita ini negara aman, atau mainan strategis negara besar? Lebih parah lagi, muncul video netizen yang merekam suara roket sambil ngomong, gue tadi mau pesen shawarma, malah denger sirine. Hancur moodnya bro. Dunia luar, semua komentar, gak ada solusi. Sejumlah negara Uni Eropa mengeluarkan pernyataan standar. Kami menyerukan deeskalasi, kedua belah pihak harus menahan diri.
solusi damai harus dikedepankan. Tapi semua itu kedengarannya kayak template ucapan di grup keluarga pas lebaran. Penuh basa-basi, tanpa niat nyata. Negara Arab? Sebagian bersorak, karena selama ini mereka juga geram dengan Israel. Sebagian lainnya, diam, nunggu siapa yang menang duluan, baru ikut kiblat diplomatiknya kemana. Dunia digital perang plus wifi, itu kombinasi viral. Perang zaman sekarang itu bukan cuma soal tank dan rudal, tapi juga soal siapa yang lebih jago bikin narasi di TikTok. Iran unggul dengan footage IRGC, marching gagah sambil back sound musik religius. Israel unggul dengan jurnalis asing yang live tiap 5 menit dari bunker. Dan netizen, selalu unggul dalam bikin video reaksi POV, kamu baru beli McD, terus rudal nyasar, sinyal hilang, malah dapat notifikasi, rudal masuk wilayah udara. Ada juga klip viral, seorang warga Palestina yang nyanyi lagu cinta, sambil di backgroundnya ada drone lewat. Captionnya, kalau cinta bisa bertahan di sini, masa kamu enggak? Potensi eskalasi ya, makin mendekat ke titik tanpa balik, istilah halus untuk bilang. Kalau makin banyak yang nyerang, ini bisa jadi perang regional atau bahkan global. Kenapa? Karena kalau Iran diserang terlalu keras, Rusia bisa ikut nyumbang senjata. Kalau Israel makin defensif, Amerika bisa kirim tambahan armada. Kalau negara Teluk merasa terganggu, mereka bisa tutup keran minyak. Dan selamat datang harga BBM 40.000 per liter. Dan kalau semua negara besar ikut nimbrung, kita nggak lagi ngomong soal konflik Timur Tengah, tapi Perang Dunia versi beta.